Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, kita akan mengulang kembali materi sebelumnya, yaitu materi teorema Pitagoras. Tentunya kalian sudah belajar tentang teorema Pitagoras ini pada saat SMP ya. Di sini ada 3 buah segitiga. Yang pertama segitiga I, segitiga I2 dan I3. Di sini perbandingannya ya atau perbedaannya. Yang pertama di sini segitiga siku-sikunya, kemudian di sini, selanjutnya di sini ya. Jadi segitiga siku-siku itu boleh berbentuk apa saja. Yang penting kalian tahu yang mana sisi depan, yang mana sisi samping, dan yang mana sisi miring. Perlu kalian ketahui untuk membandingkan atau membedakan sisi-sisi itu, kalian lihat di mana segitiga siku-sikunya atau siku-siku, letak siku-sikunya. Apabila kalian sudah mengetahui siku-sikunya di mana, maka otomatis kalian tahu sisi miringnya di mana ya. Seperti yang I, bahwa di sini segitiga siku-sikunya. Artinya sisi miring yang tidak mengenai segitiga siku-siku, berarti yang ini, sisi miring, ya. Apabila theta, alfa, atau yang lainnya di sini, artinya sisi depannya adalah A, dan sisi sampingnya berarti B. Kemudian di gambar I2, karena di sini segitiga siku-sikunya atau letak siku-sikunya, berarti yang C ini adalah sisi miring. Sedangkan apabila tetanya di C, berarti sisi depannya adalah A dan sisi sampingnya adalah B ya. Dan di sini di gambar I3, siku-sikunya terletak di B, berarti sisi depannya ya, depannya misalnya ada di A, tetanya ada di A, berarti depannya adalah B, sampingnya adalah A, sedangkan C-nya adalah sisi miring ya. Jadi, letak sisi samping, sisi depan ditentukan oleh tetanya atau alpanya ya. Pada gambar I ya, jadi kita fokus kepada gambar I. Pada gambar I, A adalah sisi depan apabila tetanya di sini ya. Berarti tetanya di sini, A-nya di sini. Samping berarti B, sedangkan C adalah sisi miring ya. Seperti yang kita ketahui bahwa A atau sisi depan sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat, B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat, dan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. SMP sudah dipelajari. Di sini sudah disiapkan sebuah contoh soal ya. Hitunglah panjang sisi X dari masing-masing segitiga siku-siku berikut ini. Yang pertama, yang ditanya adalah sisi apa ini? Lihat di sini X, karena di sini segitiga siku-sikunya atau letak siku-sikunya, berarti ini adalah sisi miring. Sedangkan yang kedua, karena di sini dia siku-siku, berarti apabila tetanya di sini, yang ditanya adalah sisi depan, ya. Yang ketiga, karena di sini siku-sikunya, ya, berarti ini sisi miring. Apabila tetanya di sini, maka ini yang ditanya adalah sisi depan, ya. Dari soal tersebut, kita bisa simpulkan atau bisa kita jawab, ya. Yang pertama, X sama dengan, karena X adalah sisi miring, berarti sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat, ya. Mereka diakarkan, berarti akar dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 10 kuadrat, berapa deh? 10 kuadrat berarti 100 ya. 100, 24 kuadrat 576. Berarti dijumlahkan 676. Akar dari 676 yaitu 26. Yang kedua adalah sisi depan ya. Berarti X sama dengan, karena sisi depan berarti kita kurangkan
20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 400 kuadrat, ya 400 maksudnya, dikurang 144. Hasilnya yaitu akar dari 256. Akar dari 256 adalah 16. Berarti X sama dengan 16. Yang ketiga, X sama dengan, karena sisi miringnya yang diketahui, artinya kita langsung saja 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 100 dikurang 64. Akar 36 sama dengan 6. Ya. Jadi kuncinya kalian harus mengetahui di mana sisi miring, di mana sisi samping, dan di mana sisi depan. Cara mengetahuinya bagaimana? Kalian harus mengetahui yang pertama sisi miringnya di sini misalnya. Miringnya, miring kuncinya tidak mengenai siku-siku, ya. Berarti kalau ini siku-siku, ini sisi miringnya. Kalau ini siku-siku, berarti yang ini sisi miringnya, ya. Apabila dicari sisi miring, maka dijumlahkan. Kalau dicari sisi depan, maka sisi miring dikurang sisi samping. Apabila sisi samping yang dicari, sisi miring dikurang sisi depan, ya. Jangan lupa diakarkan, ya. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Apabila masih ada yang belum jelas, boleh bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.